bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Berusaha jebak lagi nih, Samsul. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nol etika. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Nggak ada ini jawabannya. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Tenang Mbak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan.
Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Gimana ya? Saya mau punya kata-kata seperti ini di segmen keempat ya. Saya punya kata-kata seperti ini. Calon wakil presiden yang dilahirkan dari proses pelanggaran etika cenderung yang bersangkutan tidak memiliki etika atau adab. Itu yang ditunjukkan Gibran malam ini. Dia tidak menunjukkan etika dan adab sama sekali di panggung. Debat boleh kita kemudian berperang argumentasi, tapi debat tidak kemudian dengan gaya dan model-model gimmick-gimmick yang kemudian merendahkan. Boleh beradu argumen, saling menjatuhkan, silakan, tapi tidak merendahkan dengan gaya-gaya yang tidak penting di atas panggung. Jujur, apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud, saya sebagai orang Madura merasa tersinggung, sangat-sangat merasa tersinggung. Tunggu saja Gibran, akan ada gelombang dari orang-orang Madura yang akan menjatuhkan kamu, karena kamu tadi, gerakan kamu itu jelas-jelas merendahkan Profesor Mahfud sebagai orang Madura yang kita hormati. Ayo rek Madura, patau kak, rek Madura kak, apa sih rek laku Gibran wala menghina rek Madura kak. Dia dengan gayanya seakan-akan merendahkan Pak Mahfud. Patau kak, tunjukkan kak, rek Madura kompak kepi, jatuhkan Gibran. Ya, itulah tadi sesi debat keempat antara cawapres. Kita lihat sendiri lagi-lagi Samsul menunjukkan suatu hal yang kita anggap sebagai hal lumrah yang dilakukan oleh kubu 02, apalagi Samsul ini beberapa kali melakukan sebuah blunder-blunder yang saya kira melanggar ketentuan-ketentuan KPU. Mungkin karena dia merasa bahwa dia anak presiden dan juga dia kebal terhadap peraturan-peraturan yang ada dan bahkan hukum. Jangankan persoalan KPU, MK Samsul ini labrak begitu saja, apalagi kalau berbicara persoalan KPU. Nah, sepakat apa yang dikatakan oleh abang yang barusan bahwa sesuatu hal yang dilahirkan dengan cara-cara yang kotor atau yang melanggar etik, maka kita tidak perlu heran persoalan apa yang dilakukan oleh Gibran ini yang tidak beretika, tidak mempunyai adab dalam acara perdebatan. Saya kira sudah beberapa kali dia melanggar sebuah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KPU, tapi lagi dan lagi selalu melanggar. Saya kira publik bisa menilai sendiri, rakyat Indonesia bisa menilai sendiri bagaimana aksi-aksi Gibran ini sudah sangat keterlaluan. Dan terlihat Samsul ini cenderung lebih suka dengan tebak-tebakan dibanding berdebat. Mungkin hal itu dilakukan untuk bagaimana agar bisa mengecoh lawan debat. Apa yang dilakukannya malah menjadi bumerang untuk dirinya, karena tentu kita bisa menilai sendiri dan niat hati ingin mempermalukan lawan debat. Malah dia sendiri yang dipermalukan oleh Pak Mahfud MD dan juga Caimin. Tidak hanya itu, pemuda Madura ini tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Samsul tersebut yang tidak beretika. Sekelas calon wakil presiden mempunyai tingkah yang seperti itu, saya kira sangat memalukan. Tentu makhluk yang seperti Samsul ini tidak boleh diberikan ruang untuk menjadi pemimpin di negeri. Kenapa? Kita lihat sendiri, belum jadi apa-apa saja. Kita lihat sendiri, baru menjadi calon wakil presiden saja songongnya sudah luar biasa, tidak beretika, dan bahkan menggunakan cara-cara licik bagaimana agar bisa mempermalukan lawan. Dan juga aturan tidak pernah ditaati sama sekali dari awal diadakannya sesi debat sampai sekarang, selalu saja melanggar aturan. Baiklah, saya kira hanya itu. Sahabat-sahabat bisa menilai sendiri bagaimana isi video. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.